Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 Biofisika Pendidikan IPA C 2017. Di sini kami beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama, Ayunda Rizka Adena. Yang kedua, Talca Ainun Rima Nur Fajri. Yang ketiga, Dinda Restu Nabila. Dan yang keempat, Hafizah Fitriana Dewi. Yang terakhir, saya sendiri, Siswanti Ningsih. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perambatan bunyi melalui tulang tengkorak. Nah, teman-teman, untuk tujuan percobaan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menerangkan mekanisme perambatan bunyi melalui tulang tengkorak dengan menggunakan garpu talah. Yang kedua, mahasiswa dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perambatan bunyi melalui tulang tengkorak dengan menggunakan garpu talah. Teman-teman, pada percobaan perambatan bunyi melalui tengkorak ini terdiri dari 3 kegiatan. Untuk kegiatan pertama ada percobaan pertama, kemudian ada percobaan Weber, dan percobaan Riney. Nah, yang pertama saya akan membacakan data hasil dari percobaan pertama. Percobaan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan garpu talah terhadap naracoba. Kemudian akan dihitung jarak yang dihasilkan saat naracoba dapat mendengar dan tidak dapat mendengar bunyi garpu talah. Seperti itu. Untuk kegiatan kali ini dilakukan oleh 5 naracoba dengan 3 kali pengulangan. Pengulangan ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang presisi atau data yang berulang. Langsung saja ya teman-teman. Di sini untuk percobaan pertama saya akan membahas mengenai 3 naracoba. Nah, naracoba yang pertama ada Siswanti, yang kedua ada Dinda, dan yang terakhir ada Hafizah. Untuk percobaan yang dilakukan Siswanti, dia tidak dapat mendengar suara dari garpu talah pada jarak 94 cm, 100 cm, dan 98 cm. Kemudian, Siswanti dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak 81 cm, 103 cm, dan 97 cm. Kemudian untuk telinga kiri ya teman-teman, Siswanti tidak dapat mendengar suara garpu talah pada jarak 139 cm, 113 cm, dan 95 cm. Kemudian dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak 106 cm, 115 cm, dan 105 cm. Kemudian lanjut ke naracoba yang kedua yaitu Dinda. Pada telinga kanannya, dia tidak dapat mendengar suara garpu talah pada jarak 103 cm, 68 cm, dan 86 cm. Kemudian dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak 28 cm, 33 cm, dan 51 cm. Sedangkan pada telinga kirinya, Dinda tidak dapat mendengar suara garpu talah pada jarak 110 cm, 110 cm, dan 93 cm. Kemudian, untuk telinga kirinya, Dinda sudah dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak 111 cm, 121 cm, dan 74 cm. Kemudian untuk naracoba yang terakhir yaitu Hafizah. Hafizah pada telinga kanannya tidak dapat mendengar suara garpu talah pada jarak 50 cm, 78 cm, dan 46 cm. Kemudian dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak 63 cm, 59 cm, dan 52 cm. Pada Hafizah, untuk telinga kirinya sudah tidak dapat mendengar suara garpu talah pada jarak 54 cm, 54 cm, dan 73 cm. Kemudian dapat mendengar lagi suara garpu talah pada jarak
32 cm, 39 cm, dan 47 cm. Teman-teman, untuk selanjutnya, saya akan membacakan hasil percobaan Riney. Di sini dilakukan oleh 3 naracoba, yakni Hafizah, Dinda, dan juga Ayunda. Percobaan ini dilakukan dengan cara menggetarkan garpu tala di atas tulang tengkorak, kemudian memindahkannya ke telinga kiri dan telinga kanan. Langsung saja, untuk yang pertama pada percobaan yang dilakukan Hafizah, yakni kepala dan telinga kiri. Pada kepala Hafizah sudah tidak dapat merasakan getaran dari garpu tala pada detik ke-5, 7, dan 4. Sedangkan pada telinga kirinya pada detik ke-15, 10, dan 20. Nah, untuk percobaan yang kepala dan telinga kanan, Hafizah sudah tidak dapat mendengar rambatan dari garpu tala pada 6 detik, 5 detik, dan 5 detik. Kemudian pada telinga kanannya pada 11 detik, 19 detik, dan 17 detik. Selanjutnya, untuk naracoba yang kedua yakni Dinda. Untuk kepala dan telinga kiri. Pada saat garpu tala digetarkan di kepala, Dinda sudah tidak dapat mendengar pada detik ke-3, 4, dan 8. Kemudian pada telinga kiri saat detik ke-4, 10, dan 4. Kemudian pada percobaan kepala dan telinga kanan, Dinda sudah tidak dapat mendengar rambatan dari garpu tala di kepala pada waktu ke-7 detik, 5 detik, dan 7 detik. Sedangkan pada telinga kanannya itu pada 5 detik, 8 detik, dan 7 detik. Nah, selanjutnya untuk naracoba yang terakhir yakni Ayunda. Ayunda pada kepala dan telinga kiri. Nah, di sini pada kepala Ayunda sudah tidak dapat mendengar rambatan dari garpu tala pada detik ke-8, 11, dan 7. Sedangkan pada telinga kirinya tidak dapat merasakan rambatan dari garpu tala pada detik ke-20, 15, dan 14. Selanjutnya, untuk kepala dan telinga kanan, untuk kepala Ayunda sudah tidak dapat merasakan rambatan dari garpu tala setelah 11 detik, 7 detik, dan 12 detik. Kemudian telinga kanannya tidak dapat merasakan rambatan dari garpu tala pada detik ke-15, 11, dan 17. Pembahasan selanjutnya yaitu pada percobaan pertama. Nah, pada percobaan tes pendengaran 1. Tes pendengaran 1 adalah pengujian titik terjauh telinga mulai mendengar atau arloji didekatkan dan mulai tidak mendengar atau arloji dijauhkan. Nah, tes ini itu digunakan untuk menguji kepekaan telinga praktikan dengan diberikan tes fisik menggunakan stopwatch. Langkah pertama pada percobaan ini yaitu menutup telinga naracoba dengan kapas dan memejamkan kedua matanya. Setelah itu, memasang arloji di dekat telinga kiri naracoba. Kemudian menjauhkan secara perlahan-perlahan sampai naracoba tidak bisa mendengarkan serta mengukur dan mencatat antara arloji dengan telinga kiri tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mendekatkan kembali arloji secara perlahan sampai naracoba mendengar suaranya lagi. Kemudian mengukur dan mencatat jarak antara arloji tadi dengan telinga kiri. Kemudian mengulangi prosedur yang sama dengan telinga kiri ditutup kapas dan dibandingkan hasil percobaan antara telinga kiri dan telinga kanan. Nah, dari percobaan di situ menyatakan bahwa semakin jauh jarak yang tercatat menunjukkan tingkat kepekaan pada telinga tersebut.
Berdasarkan data percobaan yang telah dilakukan oleh 3 naracoba, diketahui bahwa tingkat kepekaan yang paling tinggi dan paling rendah pada telinga kanan berturut-turut adalah Probandus, Siswanti, dan Hafizah. Sedangkan tingkat kepekaan yang paling tinggi pada telinga kiri adalah naracoba Siswanti dan tingkat kepekaan paling rendah pada telinga kiri pada naracoba Hafizah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tingkat kepekaan telinga tersebut antara lain yaitu human error dari praktikan tersebut, kondisi lingkungan yang kurang hening sehingga mengintervensi suara stopwatch yang didengar, atau karena memang adanya gangguan pendengaran. Nah, ada 2 macam gangguan hilang pendengaran, yaitu karena tuli konduksi atau karena tuli syaraf atau sensorioneural. Untuk mengetahui tuli konduksi atau tuli syaraf dilakukan dengan tes pendengaran Rine dan Weber. Nah, pembahasan selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu pada percobaan Rine. Percobaan ini menguji kemampuan pendengaran dengan medium tulang dan syaraf untuk membandingkan konduksi bunyi melalui tulang dengan konveksi bunyi melalui udara. Data yang diperoleh dari uji ini adalah catatan waktu telinga mulai tidak mendengar suara pada garpu tala yang digunakannya. Nah, untuk langkah percobaannya yaitu pertama-tama menggetarkan garpu tala dan meletakkan di puncak kepala naracoba, sehingga naracoba mendengar suara garpu tala tersebut keras, lemah, kemudian tidak terdengar lagi. Nah, kemudian mencatat waktu dari mendengar sampai tidak mendengar suara lagi. Pada saat suara garpu tala tidak terdengar lagi, penguji memindahkan garpu tala ke dekat telinga kanan, sehingga naracoba akan mendengar lagi. Dengan perpindahan garpu tala tersebut, maka ada 2 kemungkinan yang akan diperoleh. Probandus akan mendengarkan garpu tala lagi, yang disebut tes Rine positif, dan kemungkinan juga kedua probandus tidak mendengar suara garpu tala lagi, disebut tes Rine negatif. Apabila naracoba mendengar suara garpu tala lagi, mencatat waktu yang diperlukan sampai tidak mendengarkan lagi. Langkah selanjutnya yaitu mengulangi percobaan untuk telinga kiri dan mencatat hasilnya serta membandingkan hasil percobaan telinga kanan dan telinga kiri. Pada penderita tuli konduksi atau penyebab wax atau otitis media, akan terdengar bunyi nyaring atau terang pada telinga yang sakit. Misalnya, pada telinga kiri terdengar bunyi nyaring atau semakin keras, maka disebut Weber laterasi kiri. Begitupun sebaliknya untuk telinga kanan. Sedangkan pada penderita tuli persepsi atau saraf, getaran garpu tala terdengar lebih keras pada telinga normal. Hasil percobaan Weber menunjukkan telinga yang mendengar suara pada garpu tala adalah semua praktikan tidak mengalami tuli, yang mana semua praktikan tidak mendengar bunyi nyaring atau terang pada telinga yang sakit, dan tidak mendengar bunyi nyaring atau bunyi semakin keras pada telinga kiri. Banyaknya suara yang masuk secara bersamaan pada telinga menyebabkan interpretasi terhadap bunyi yang tidak jelas, sehingga bunyi akan lebih dapat didengar apabila telinga ditutup. Hal ini disebabkan suara tersebut merambat langsung melalui tulang tengkorak. Berdasarkan hasil percobaan, diketahui bahwa kemampuan mendengar tiap naracoba sama. Apabila terdapat perbedaan pada kemampuan mendengar, dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kerusakan pada organ pendengaran pada telinga ataupun faktor usia.
Dan faktor eksternal dapat berupa banyaknya sumber bunyi yang masuk ke telinga, sehingga sumber suara yang ingin kita dengar tidak maksimal didengar. Pada percobaan ini akan lebih akurat apabila dilakukan pada ruang kedap suara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini, yang pertama adalah mekanisme perambatan bunyi melalui tulang tengkorak dengan menggunakan garpu tala, yaitu getaran garpu tala akan menggetarkan molekul udara, kemudian gelombang suara sampai ke telinga dan masuk melalui telinga luar, kemudian masuk melalui saluran pendengaran, dan akhirnya sampai ke membran timpani. Membran timpani bergetar, kemudian masuk ke tulang martil, ke landasan, dan sanggurdi. Dari sanggurdi, getaran suara dilanjutkan ke tingkap bundar. Getaran ini akan menggetarkan cairan pada rumah siput. Bila cairan rumah siput bergetar, maka akan menstimulus ujung saraf. Impuls dari ujung saraf diteruskan ke pusat saraf pendengaran di otak. Otak besar akan memproses dan menerjemahkan sehingga timbullah persepsi suara. Kesimpulan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perambatan bunyi melalui tulang tengkorak dengan menggunakan garpu tala, yaitu yang pertama jarak sumber bunyi dan yang kedua adalah kondisi telinga. Sekian hasil dari pemaparan presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.